أحييكم جميعا بتحية الإسلام تحية فيها السلام تحية مباركة من الله تحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa khairil amin al mujtaba ala kulli ashabi al murtada wa ala ummati ila yaumil tutla. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim subhanakallahu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah Masjid Al-Zikro, para asatidzah, takmir, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita sedikit akan tadabbur di Quran surah Toha juz 16 ayat ke-132. Tapi biasanya kalau saya ceramah itu nggak lama-lama, 10 menit pakai timer. Begitu kelebihan nanti silakan dikode, Pak. Ya, kodenya nggak sekarang, nanti. Karena kalau dehem dalam sholat, mayoritas ulama sepakat wahwa yubtilus sholat illa kana ghairu udhrin. Kalau berdehem dalam sholat tanpa ada udzur, gatal atau batuk, maka batal sholatnya. Tapi kalau dehem dalam taklim itu nggak apa-apa, tandanya waktunya sudah habis. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, pada sewaktu-waktu datanglah salah seorang suami, ya, laki-laki mendatangi salah seorang sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab, anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab, mengadukan sebuah peristiwa penting, ya, tentang apa? Tentang keluarganya, tentang istrinya, tentang anaknya dan seterusnya. Kemudian jawaban Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu simpel. Beliau membaca Al-Qur'an surah Toha ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa amur ahlaka bis-shalah, ya, wastabir 'alaiha la nas'alu rizqaka nahnu narzuqukum wal 'aqibatu lil muttaqin. Dari ayat itu kita bisa ambil kesimpulan, jamaah sekalian, dalam kehidupan keluarga kita banyak memiliki masalah. Kadang suami mengadukan, Ustadz, itu istri saya sepertinya minta diruqyah. Kenapa? Tiap datang pasti marah-marah. Ya, awal bulan marah-marah, akhir bulan marah. Di sini kayak gitu juga, Pak? Enggak ya? Nah, di sana, ya, jauh bukan di sini. Saya bilang itu bukan minta ruqyah, tapi minta rupiah. Coba dikasih rupiah, ya, uang belanja dan seterusnya, istri insya Allah mendengarkan. Nah, jamaah, para ulama mengatakan bahwasanya salah satu nasihat terpenting, ya, dari keluarga, dari seorang ayah itu kepada bawahannya, kepada partnernya, istri, anak dan seterusnya adalah ketika dia santai. Salah satunya yaitu ketika apa? Ketika dikasih duit. Nggak ada, Pak, ceritanya orang dikasih duit mukanya masam, pasti mesem, ya, seneng, sumringah. Kalau nggak percaya coba saja, ya, itu mesem semua, full senyum. Maka dalam Quran ini diajarkan bahwasanya wa'mur ahlaka bis-shalah, ajaklah keluargamu itu untuk sholat, untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membahas bahwasanya qala al-Imam Al-Khazin rahimahullah taala fil bab ta'wil fi ma'ani tanzil disebutkan salat ini merupakan syariat yang sangat-sangat penting. Bahkan kalau kita lihat sebelum Nabi Isra Mi'raj pada tahun ke-7 atau 8 Hijrah, ya, Nabi salatnya pagi dan petang. Kemudian dihapus hukumnya dengan salat 5 kali sehari semalam. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, ya, hijrah ke Madinah, di sana syariat tentang salat itu masih berkaitan. Awalnya umat Islam itu kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Perlu waktu 2 tahun sampai turun Quran Al-Baqarah di juz 2 itu, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka arahkan wajahmu wahai Muhammad dan umatmu ke arah Masjidil Haram. Jamaah, kita bayangin, ketika itu perintah
pemilihan kiblat pada tahun kedua hijrah itu, yang ada 3 syariat turun. Pertama syariat puasa Ramadan, kedua syariat pemindahan kiblat, ketiga syariat perang Badar. Pada waktu syariat pemindahan kiblat, Nabi sedang memimpin sholat asar, ya, di masjid yang kita kenal sebagai Kiblatain di Madinah, perbatasan antara Madinah dengan perkampungan Bani Sa'adah. Ketika waktu asar, turun perintah untuk sujud menghadap ke, atau sholat menghadap kiblat, ya, Ka'bah Syarifah. Waktu itu, waktu rukuk Nabi SAW, beliau langsung apa? Iktidal dan langsung ke belakang. Kalau kita perhatikan jamaah, Madinah itu posisinya seperti ini. Ini Madinah, ini Masjidil Aqsa, ini Masjidil Haram. Jadi ketika Rasulullah SAW sholat menghadap Masjidil Haram, itu membelakangi Masjidil Haram. Ketika beliau sholat menghadap Masjidil Aqsa, berarti membelakangi Masjidil Haram. Ketika turun perintah itu, beliau langsung berbalik mengarah ke arah belakang. Ya Allah, seandainya, ini hikmah ya kata para ulama, seandainya hikmah kita diciptakan pada zaman Nabi, saya yakin banyak di antara kita yang bakal murtad, atau jadi orang munafik. Karena pada waktu itu Islam itu banyak revisi, ya, banyak perubahan-perubahan yang membuat orang mengira Islam ini kayaknya nggak konsisten deh. Yang asalnya kiblat Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Masya Allah. Maka hikmah jamaah, kenapa sih Allah tidak menciptakan kita pada zaman Nabi? Bisa jadi kita nggak jadi sahabat. Kita kayak kumpul sama teman-temannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda, Abu Duda, sama mereka gitu. Karena apa? Berat jadi umat Islam pada waktu itu. Islam belum sempurna. Sehingga kalau kita lihat peristiwa Isra Mi'raj, turun perintah sholat, Nabi mengaku sampai ke Sidratul Muntaha, diriwayatkan ada 20 orang yang masuk Islam murtad kembali. Ya Allah. Kemudian nanti masuk Islam lagi setelah Fathu Mekah. Artinya perkara berat, perkara sholat, bukan perkara ringan. Sholat perkara sangat berat, sehingga Allah menyuruh kita menjaga bukan hanya diri kita, tapi keluarga kita. Gitu. Makanya Ibnu Jauzi dalam Saidul Khatir disebutkan bahwasanya wa in kana mada alaihimuz zina fa yaquda ilaihi shalah. Kalau kalian tidak pengen terjatuh dari bab zina, maka jaga sholat. Ya. Kita perhatikan jamaah, para pezina itu rata-rata masalah sholatnya. Orang yang selingkuh dalam rumah tangga, naudzubillah min dzalik, suami yang selingkuh, istri yang selingkuh dan seterusnya, perhatikan, pasti ada masalah dalam sholat. Yang pertama, sholatnya sering di akhir waktu, jarang sholat jamaah bagi laki-laki. Yang kedua, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, syarat-syaratnya dan seterusnya itu sering nggak terpenuhi. Karena kita nggak menjaga sholat kita, maka pintu zina, kata Ibnu Jauzi, itu terbuka lebih mudah. Sebaliknya, kalau dia menjaga sholatnya di awal waktu, nggak pernah ketinggalan dan seterusnya, maka pintu zina pertama itu tertutup. Kata para ulama, pintu zina itu ada 7 pintu. Pintu pertama ninggalin sholat, pintu kedua nggak menjaga pandangan, pintu ketiga mulai suka ngobrol, pintu keempat ngajak jalan atau makan, pintu kelima seterusnya. Pintu pertama adalah menjaga sholat. Kalau sholat kita baik, ya, maka insya Allah pintu zina itu akan terjaga dan tidak terbuka. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, sekali lagi saya wasiatkan kepada diri kami sendiri dan jamaah sekalian bahwasanya sholat itu bukan perkara mudah. Ya, di Al-Quran diulang-ulang berkali-kali, kadang berkaitan dengan zakat, kadang berkaitan dengan jihad, kadang berkaitan dengan komitmen, kadang berkaitan dengan tawakal, kadang berkaitan dengan keluarga, dan berkaitan dengan banyak hal, itu adalah sholat. Zakat itu hanya disebutkan kurang lebih 79 kali dalam Al-Quran, ya, yang maknanya sedekah, yang maknanya zakat, baik sedekah ataupun zakat. Tetapi sholat itu berkali-kali dihubungkan oleh Allah dengan kondisi manusia, keluarga, emosional, tawakal, jihad, puasa dan seterusnya. Maka jamaah sekalian rahmatin Allah Ta'ala, tidak mungkin kita dekat dengan Allah, menjaga syariat yang paling mulia ini, kecuali kita menegakkan sholat dan mengajak keluarga kita untuk sholat. Terakhir jamaah sekalian rahmatin Allah Ta'ala, hikmah daripada ayat tadi yaitu para ulama sering mengulang-ulang bahwasanya kalau ngajak healing pasangan itu nggak usah jauh-jauh.
ajak aja ke tempat taklim, ajak aja ke tempat pengajian. Nabi itu mau jihad itu nggak pernah absen dari bawa istrinya, pasti bawa pasangan. Mau kemana-mana pasti bawa pasangan. Hikmahnya yaitu supaya apa? Pasangan kita tahu bahwa kita melakukan sesuatu yang bukan remeh, gitu. Ikut kajian, ya. Jadi nggak soleh sendirian. Istri bisa dengar, anak bisa dengar, dan seterusnya. Ini hikmah jamaah sekalian, ini rahmati Allah Ta'ala. Jangan sampai ketika ada taklim dan seterusnya, ya, kita nggak ngajak keluarga. Padahal para ulama mendorong supaya kita ngajak keluarga kita. Demikian jamaah sekalian, ini rahmati oleh Allah Ta'ala. Mohon maaf bila banyak hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum ajma'in. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.